semua sahabat Dirumpel, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, diberikan kemudahan dimanapun berada, dan tetap semoga dilancarkan puasanya bagi yang berpuasa. Amin. Hari ini aku tidak masak, teman-teman. Aku baru pergi pulang dari pasar malam, bukan dari bazar Ramadan ya, pasar malam. Hari ini mager, tidak masak. Saya beli popia 2 biji, terus saya beli 1 nanas, dan beli apa ini, popia goreng 1, dan juga beli kacang merah. Hari ini aku mau masak kacang merah saja, teman-teman ya. Dan dapat rezeki bubur lambuk, teman-teman ya. Bubur lambuk saya sudah dapat 3 kali, teman-teman ya, semenjak puasa ini, karena saya banyak suka makan bubur lambuk ya. Sangat sedap ini, teman-teman. Bagi yang suka lah, yang tak suka ya tidak boleh dipaksa kan. Nah, kalau balik kerja macam ini, badan saya sangat lemes, teman-teman, sangat lemes. Mau cakap pun macam tak larat nih ya. Oke, hari ini saya akan masak sup lingau dengan masak kacang merah. Seperti apa? Yuk ikuti aku. Ya, saya kok lebih suka kacang merah daripada kacang hijau ya, teman-teman ya. Kita cuci dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah aku cuci. Aku akan campurkan longgan kering ya, teman-teman. Longgan kering kalau kita di Indonesia apa ya? Kelengkeng kering. Mata kucing Malaysia, longgan Malaysia. Kalau di Indonesia kelengkeng kering ya, seperti ini. Nah, ini yang terpenting, teman-teman, daun pandan ya. Banyak, soalnya biar wangi. Nih, udah seperti ini. Kita masukkan gula batu untuk menambah rasa lebih manis ya. Kita masukkan gula batu yang brown sugar ya. Masukkan sedikit. Nah, terus tambahkan gula melaka ya. Saya kasih 2 gula melakanya. Lap dulu ya, teman-teman ya. Kita masukkan air. Nah, seperti ini ya. Jangan penuh sangat, nanti takut beludak ya. Seperti ini cukup. Sekarang jom kita masuk dekat periuk nasi ya. Nih ya. Sekarang kita masukkan. Dan kita tutup. Ikutnya sup lah, dan kita start. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku akan gantian membuat sup lingau ya. Sayang kalau tak dibuat nanti rusak ya. Nih, ada tulang ayam. Saya campur carrot saja ya, teman-teman ya. Seperti ini saja. Kita potong bulat-bulat saja. Nah, seperti ini. Dan untuk campurannya kita masuk hongcow ya. Kita pakai 5 saja nih. Kurma Cina kita pakai 5 biji saja ya. Ini teman-teman boleh mencoba. Banyak sedap loh, teman-teman. Sup lingau ini banyak sedap. Ini ya. Kita campurkan. Nah, teman-teman, airku sudah mendidih. Kita ambil air ya, air panasnya kita jerang dekat ayamnya. Oke. Nih seperti ini ya, kita cuci biarkan seperti ini dulu 1 menit 2 menit ya. Lepas itu kita masukkan sup lingaunya nih, dan kita tengok ayamnya. Ini ya, kita masukkan. Jangan lupa masukkan Maggi block roti ayam. Nih, kita akan pakai separuh lebih ya, seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, tambahkan garam sedikit lagi. Oke, kita tutup.
Oke teman-teman, sambil menunggu saya punya kacang merah masak dan juga saya punya sup lingau pun masak. Jadi aku mau rehat dulu di sini sebentar sambil bercerita sebentar ya teman-teman ya. Terkadang kita pun macam apa ya, tak mau dengar orang cakapnya ya, tapi kadang kalau tak dijelaskan nanti takutnya jadi salah paham ya, karena ada orang cakap lah dan komen juga cakap kenapa tak punya anak macam itu, kan tak suka anak ke, tak suka mengandung ke, ada cakap macam itu. Jadi aku di sini nak meluruskan ya. Sekarang aku akan menjelaskan tentang kenapa saya tak ada anak dan mesti ada sebabnya ya. Jadi dengan adanya operasi kista atau sis saya di Indonesia, macam efek dari operasi kista itu, tapi bukan di Malaysia, yang first time dekat Indonesia. Saya kan operasinya kan di sesar ya, jadi efek dari itu teman-teman ya, efek dari operasi di Indonesia itu saya sudah tidak dapat mengandung atau beranak secara normal ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Saya kan sebelum datang Malaysia kan sudah ada operasi dekat Indonesia ya, kista itu ya, sis ya. Karena di sana operasinya bukan ditebuk tiga lubang macam di Malaysia. Di sana operasinya sesar, semua buka macam orang bersalin ya, macam sesar orang bersalin. Nah itu dia dibuka. Nah selepas itu kan kita rekatkan balik ya, itu habis di sesar itu potong kan direkatkan balik, entah dijahit atau digam ya. Lepas itu kan saya sudah ada cerita dulu tuh, saya ada buat konten itu yang 2 tahun datang Malaysia dia tumbuh balik ya, saya punya sis. Terus kan saya operate di Malaysia, bukan dia tebuk 3 lubang. Dah itu sakit, itu dokter sakit puan tuh ada cakap, kan saya semua sudah dicek semua satu badan dalaman ya. Jadi itu dokter sakit puan ada cakap, awak mau buat anak ke, karena awak umur masih 38. Masa dulu tuh saya baru first time datang sini 38. Dia cakap, mau awak teringin anak lagi ke, apa mau tak mau beranak lagi. Dia tanya ya, saya mau kalau boleh mengandung lagi. Cakap macam tu. Dia cakap, bu, nanti saya tengok, saya usahakan awak punya jahitan yang dulu operasi di Indonesia itu, saya tengok sudah lekat ya, lekat karena jahitan, karena operasi dulu ya. Jadi pembuahan sendiri sel telur itu, keluar masuknya sel telur itu, dia sudah rekat dengan operasi saya yang dulu di Indonesia. Jadi dokter yang ada di Malaysia sini dia berusaha untuk boleh buka balik kak, macam tuh, boleh buka balik. Jadi kalau kita mau mengandung bisa normal, jadi pembuahan sel telur bisa keluar masuk macam itu. Jadi dokter berusaha masa operasi saya itu berusaha bukakan, tapi ternyata tidak berhasil teman-teman ya. Jadi tak ada buat apa hal, sebab dokter spesialis pun sudah tak boleh buat bukakan saya punya pembuahan sendiri itu, ovariumnya itu sudah rekat. Jadi ya terpaksa saya tidak boleh beranak secara normal, dan dokter Malaysia ada anjurkan saya panggil buat bayi tabung atau IVF ya. Tapi dokter ada cakap kalau mau buat bayi tabung kena jumpa saya. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya boleh mengandung secara normal, berarti itu kuasa Tuhan. Dokter ada cakap macam tu. Tapi bila awak ada teringin nak punya anak, kita akan buatkan awak melalui IVF atau bayi tabung seperti itu teman-teman. Dan sama suami ada konsultasi, tanya itu bayi tabung itu harga berapa dan mulai perawatannya berapa bulan. Dan dokter ada bincang dengan saya, ada cakap buat IVF bayi tabung itu masa dulu 2016 itu sekitar 7.000, tapi tidak ada garansi boleh jadi macam itu. Jadi tak jadi itu tidak boleh dipastikan, tidak. Jadi saya berpikir kalau buat bayi tabung, dokter panggil saya pergi buat dekat Kuala Lumpur ya, selama 1 bulan kita kena ambil rawatan untuk kesuburan
kandungan ya, perawatan selama 1 bulan, yaitu perut pun kena injek hormon, kena injek sesuatu di dalam perut biar kandungan saya subur cakap macam tu. Tapi selama 1 bulan, jadi ulang alik 1 bulan nak buat IVF itu butuh biaya berapa teman-teman, banyak kan. Jadi saya cakap sama dokter, nanti dulu saya akan bincang dengan suami dulu macam mana nanti suami akan kasih jawaban. Dan dokter cakap oke, bila you mau buat IVF you jumpa saya, dia cakap macam tu. Dan saya balik, saya konsultasi dengan suami cakap kalau kita ulang alik dekat Kuala Lumpur itu akan menjejaskan pekerjaan suami saya ya. Jadi di sana itu tiap hari kena ulang alik sana sini selama 1 bulan, dia jadi kerja sudah hilang, tak ada kerja. Terus yang kedua, harga pun mahal. Masa dulu kita bukan orang ada duit punya orang, bukan orang kaya ya. Jadi 7.000 itu bagi air tak ada garanti boleh mengandung. Saya tak yakin ya, karena bila itu embrio itu nanti ditransfer ke saya punya rahim, kalau melekat dengan dinding rahim dia boleh berhasil sekali buat, tapi kalau tak boleh berhasil saya kena buat 2 kali lagi, kena biaya lagi. Jadi saya pikir 2 kali ayu saya tak ada duit lah kalau buat macam ni. Jadi saya sarankan untuk sudahlah, tak mau buat, menyerahlah. Sebab nanti kalau buat IVF kena makan duit berapa puluh ribu keluar, nanti bila jadi ya anak kena keluar pun kena butuh biaya dia sampai baby sampai membesar ya. Jadi aku takut nanti kalau ada baby itu kita tak boleh jaga dia dengan baik, tak boleh kasih fasilitas untuk dia dengan baik. Jadi saya banyak takut teman-teman, jadi saya tak jadi buat IVF. Itu masalahnya kenapa saya tidak boleh mengandung sendiri secara normal, karena dampak dari operasi kista itu sudah lekat saya punya ovarium ya, keluar masuknya sel telur sudah lekat, sudah tak boleh pembuahan sendiri, seperti itulah ya istilahnya kedokteran, seperti itulah. Jadi jangan anggapkan teman-teman salah paham dengan saya tak mau ada anak, tak mau punya baby, itu tak ada masalah untuk saya banyak suka ya. Jadi ya alternatif saya tidak mau membuat bayi tabung dikarenakan butuh biaya yang banyak, saya tidak ada duit teman-teman, seperti itu masa dulu ya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan saja, tidak tumbuh balik itu kista, seperti itu saja saya sudah sangat bersyukur teman-teman ya. Jadi itulah ya penjelasan saya. Jadi sekiranya kalau saya ada cakap ada yang salah, tolong dibetulkan ya. Dan apa ada salah-salah yang tidak berkenan di teman-teman semua, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya ya. Nah, buat IVF bukan murah ya teman-teman ya, buat IVF di Malaysia ya. Kalau di hospital swasta kena buat IVF paling tidak mau keluarkan duit 40.000 mungkin ya, saya pun tak tahu dulu 30.000, sekarang mungkin sekitaran 40.000 yang swasta punya ya. Tapi kalau kerajaan mungkin sekarang mungkin 9.000 macam tu, saya pun tak tahulah agak-agak berapa ya. Dulu ditawari 7.000, mungkin sekarang sudah 10 tahun ya sudah lebih dari itu harganya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sambil menunggu buka puasa tiba, jadi hati saya sudah lega ya, unek-unek saya bisa meluahkan unek-unek saya tentang kenapa saya tak bisa beranak ya. Oke, terima kasih teman-teman ya mendengarkan sharing dari hati ini. Semoga teman semua tidak penasaran kenapa saya tidak punya anak. Jadi inilah jawabannya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye.